Saya menemukan kedua cucu laki-laki saya tinggal di bawah jembatan. Saya terkejut saat teringat bahwa menantu perempuan saya mengatakan mereka pindah ke Kanada 2 tahun setelah kematian putra saya. Saya membawa mereka pulang. Dan kemudian mereka mengungkapkan kebenaran tentang ibu mereka. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan berkomentar dari mana Anda menonton. Saya tidak pernah menyangka bahwa kursus menjahit sederhana akan mengubah semua yang saya pikir saya ketahui tentang keluarga saya. Tapi begitulah cara hidup bekerja terkadang. Anda sedang sibuk sendiri, memasukkan benang ke jarum, dan kemudian Tuhan menjatuhkan bom tepat di pangkuan Anda. Nama saya Siti Lestari, dan pada usia 68 tahun, saya pikir saya sudah cukup melihat kejutan dalam hidup. Saya salah. Itu adalah Kamis sore di akhir bulan September ketika saya berkendara dari Yogyakarta ke Magelang untuk mengikuti lokakarya menjahit quilt. Wanita yang mengajarkannya, Ibu Rosa dari Kampung Batik Giriloyo, terkenal dengan pola-pola rumitnya, dan saya sudah menantikan untuk mempelajari tekniknya selama berbulan-bulan. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit melalui perbukitan, melewati sawah yang mulai menguning di bawah sinar mentari senja. Lokakarya berakhir sekitar pukul 4:30 sore, tepat ketika awan gelap bergulir dari barat, cuaca Jawa bisa berubah dalam sekejap, dan badai ini terlihat ganas. Saya bergegas menuju mobil, tetapi hujan menyergap saya di tengah tempat parkir. Tetesan besar dan dingin yang meresap melalui kardigan saya dalam hitungan detik. Saya memutuskan untuk menunggu hujan reda di bawah area beratap dekat balai desa, memperhatikan hujan yang menyelimuti tempat parkir. Saat itulah saya menyadari kali di belakang gedung telah meluap cukup banyak. Di tengah derasnya hujan, saya bisa melihat jembatan batu tua yang melintasinya, jembatan yang mereka bangun di tahun 1950-an dan tidak pernah diganti. Sesuatu bergerak di bawah jembatan. Awalnya saya pikir mungkin itu anjing atau mungkin seorang tunawisma yang mencari perlindungan. Tetapi kemudian saya melihat dua sosok, kecil, berjongkok bersama, anak-anak. Jantung saya tercekat. Apa yang dilakukan anak-anak di sini dalam cuaca seperti ini? Saya meraih payung dan berjalan menuruni tanggul berlumpur. Sepatu pantofel saya tergelincir di rumput basah. "Halo," saya memanggil. "Apa kalian baik-baik saja di sana?" Sosok-sosok itu tidak bergerak. Saat saya mendekat, merunduk di bawah lengkungan rendah jembatan, saya bisa melihat mereka lebih jelas. Dua anak laki-laki, mungkin berusia 12 atau 13 tahun, mengenakan pakaian yang sudah usang. Mereka basah kuyup, menggigil, menempel pada batu yang dingin. "Tidak apa-apa," kata saya dengan lembut. "Saya tidak akan menyakiti kalian. Kalian harus keluar dari cuaca ini." Salah satu anak laki-laki itu mendongak, dan saya merasa dunia berputar di bawah kaki saya. Saya tahu wajah itu. Saya tahu mata itu. Mata putra saya, Andi, coklat hangat yang sama dengan bintik-bintik keemasan. "Randy?" Nama itu keluar sebagai bisikan. Mata anak-anak itu melebar. "Nenek Siti?" Anak laki-laki yang lain mendongak. Identik dengan yang pertama. "Nenek." "Nando." Randy dan Nando, cucu kembar saya. Anak-anak laki-laki yang diberitahu kepada saya sedang tinggal di Australia selama 2 tahun terakhir. Saya berlutut di lumpur. Tidak peduli dengan baju kurung saya, mobil saya, apapun. Ya Tuhan. Oh, cucu-cucu nenek yang manis. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang terjadi? Mereka berdua mulai menangis kemudian, melompat ke pelukan saya. Saya memeluk mereka sekuat yang saya bisa, merasakan betapa kurusnya mereka, betapa longgarnya pakaian mereka di tubuh mereka. Mereka berbau seperti hujan dan tanah dan sesuatu yang lain. Ketakutan, mungkin. Atau keputusasaan. Kami pikir kami tidak akan pernah melihat nenek lagi. Randy terisak di bahu saya. Ibu bilang nenek tidak menginginkan kami lagi. Tambah Nando, suaranya pecah. Apa? Tidak, itu tidak benar. Saya tidak pernah. Saya menarik diri untuk melihat wajah mereka, menyeka air mata dari pipi mereka dengan ibu jari saya. Ibumu bilang kalian pindah ke Australia. Dia bilang terlalu sulit untuk tinggal di Yogyakarta setelah ayah kalian meninggal. Dia bilang dia butuh awal yang baru. Anak-anak itu saling bertukar pandang. Sesuatu yang gelap dan penuh makna melintas di antara mereka. "Kami tidak pernah pergi ke Australia," kata Randy pelan. Darah saya terasa dingin.
Lalu di mana kalian selama ini? Sebelum mereka bisa menjawab, lampu mobil menyapu jembatan di atas kami. Pintu mobil dibanting dan saya mendengar langkah kaki di aspal basah. Tetap di sini, bisik saya kepada anak-anak dan mulai memanjat kembali tanggul. Seorang pria berdiri di dekat jembatan, menyipitkan mata menembus hujan. Dia mungkin berusia 50 tahun dengan perut buncit dan jaket merah. Semua baik-baik saja di sana? Hanya membantu beberapa anak keluar dari badai, jawab saya. Dia mengambil langkah lebih dekat dan saya melihat matanya menyempit saat dia melihat anak-anak di belakang saya. Itu anak-anak keluarga Andi. Rasa dingin menjalar melalui saya yang tidak ada hubungannya dengan hujan. Anda kenal mereka? Kenal mereka? Astaga, saya sudah mencari mereka selama 2 hari. Ibu mereka khawatir setengah mati. Dia mengeluarkan ponselnya. Saya harus meneleponnya, memberitahunya. Tidak, kata saya dengan tajam, mengejutkan diri sendiri dengan kekuatannya. Sesuatu di perut saya mengatakan ini salah. Semuanya salah. Mereka adalah cucu saya. Saya yang akan memberitahukan kepada ibu mereka sendiri. Pria itu ragu-ragu. Ibu jarinya melayang di atas layar ponselnya. Pada saat itu, saya melihat sesuatu berkelebat dalam ekspresinya. Perhitungan mungkin, atau keserakahan. Siti Lestaria, katanya pelan. Ibunya Andi Lestari. Benar. Melati bilang Anda gila. Bilang Anda mengganggu mereka. Mencoba mengambil anak-anak. Rahang saya jatuh. Itu bohong. Saya bahkan belum berbicara dengan Melati sejak pemakaman. Dia bilang dia pindah ke Australia. Dan saya menghormati itu, meskipun itu menghancurkan hati saya. Nah, itu bukan yang dia ceritakan. Dia mengambil langkah maju lagi. Dengar, Bu, saya tidak mau masalah, tapi anak-anak itu seharusnya bersama ibu mereka. Dan saya harus bersikeras. Anak-anak ikut dengan saya, kata saya. Dan ada nada baja dalam suara saya yang saya tidak tahu saya miliki. Jika Melati punya masalah dengan itu, dia bisa menghubungi saya secara langsung. Sekarang, permisi, kami semua basah kuyup dan perlu pulang. Saya berbalik dan memberi isyarat kepada Randy dan Nando untuk mengikuti saya. Mereka memanjat tanggul dan saya menjaga diri saya di antara mereka dan pria yang memperhatikan kami dengan ekspresi aneh. Ini belum selesai. Dia memanggil setelah kami. Melati akan tahu tentang ini. Saya tidak menanggapi, hanya menggiring anak-anak ke mobil saya dan membawa mereka masuk. Tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya hampir tidak bisa memasukkan kunci ke lubang kunci. Saat kami keluar dari tempat parkir, saya melirik ke kaca spion. Pria itu sedang menelepon. Wajahnya diterangi oleh cahaya layar. Siapa itu? Saya bertanya kepada anak-anak. Mereka duduk berdekatan di kursi belakang. Dan Nando yang menjawab, suaranya kecil dan ketakutan. Itu Tito, katanya. Pacar ibu. Dia yang mengusir kami. Hujan menghantam kaca depan dan membuat pandangan kabur. Saya hampir tidak bisa melihat jalan di depan. Tapi saya tetap mengemudi. Pikiran saya berpacu lebih cepat daripada mobil, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. 2 tahun. Cucu-cucu saya berada di suatu tempat di Pulau Jawa selama 2 tahun. Dan saya tidak tahu, Melati telah berbohong kepada semua orang. Kepada saya, kepada teman-teman Andi, kepada seluruh komunitas kami. Dia telah mengumpulkan uang asuransi jiwa, uang pensiun Andi, semuanya, dan memberitahu kami semua bahwa dia memulai hidup baru di Australia. Tetapi jika dia tidak pernah meninggalkan Jawa, di mana anak-anak itu, dan mengapa mereka tinggal di bawah jembatan? Nenek, kata Randy pelan dari kursi belakang. Ada sesuatu yang perlu nenek ketahui tentang ibu, tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ayah meninggal. Saya melirik mereka di cermin, melihat ketakutan dan kelelahan tertulis di wajah muda mereka. Ceritakan semuanya, kata saya. Dan jangan lewatkan apapun. Saat badai mengamuk di sekitar kami dan jarak tempuh menghilang di bawah ban saya, anak-anak itu mulai berbicara. Dan dengan setiap kata, saya merasakan fondasi dari semua yang saya pikir saya ketahui runtuh, mengungkapkan sesuatu yang gelap dan bengkok di bawahnya. Saat kami mencapai batas kota Yogyakarta, saya mengerti 3 hal dengan kejelasan sempurna. Pertama, menantu perempuan saya bukan janda yang berduka seperti yang saya yakini. Kedua, cucu-cucu saya telah diterlantarkan, diabaikan, dan sangat mungkin lebih buruk. Dan ketiga,
Ini hanyalah permulaan dari cerita yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Pertanyaannya adalah, seberapa dalam kebohongan itu, dan siapa lagi yang terlibat? Saya akan segera mengetahuinya. Anak-anak itu tertidur di mobil bahkan sebelum kami mencapai jalan raya. Saya memperhatikan mereka di kaca spion. Kepala mereka miring ke arah satu sama lain, wajah pucat dan kelelahan. Mereka sangat mirip Andi pada usia itu. Tulang pipi tajam yang sama, rambut gelap yang sama yang tidak pernah mau rata. Putra saya telah tiada 2 tahun, 3 bulan, dan 16 hari. Tetapi melihat anak-anaknya seperti ini membuat kesedihan terasa segar dan mentah lagi. Saya tinggal di rumah 2 kamar tidur sederhana di perumahan Condong Katur, lingkungan yang tenang di selatan Sungai Gajah Wong. Andi tumbuh di rumah itu. Dia mengukir inisialnya di pohon jati di belakang ketika dia berusia 7 tahun. Melati tidak pernah menyukai tempat itu. Katanya terlalu kecil, terlalu kuno. Dia ingin saya menjualnya dan pindah ke salah satu panti jompo yang steril itu. Sekarang saya bersyukur saya menolak. Saya masuk ke halaman rumah tepat setelah pukul 6 sore. Hujan telah berhenti, tetapi udara masih berbau tanah basah dan listrik. Saya dengan lembut membangunkan anak-anak itu dan menuntun mereka masuk. Hati saya hancur melihat bagaimana mereka melihat sekeliling ruang tamu seolah-olah melihat museum masa kecil mereka. Foto-foto di atas lemari, piala basket lama Andi, selimut yang saya buat ketika mereka lahir. Nenek masih punya foto kami, bisik Nando, menunjuk ke foto berbingkai dari pesta ulang tahun mereka yang ke-8. Tentu saja nenek punya. Nenek tidak pernah berhenti memikirkan kalian, nak. Saya membuat mereka mandi air hangat sementara saya menyiapkan roti isi dan sop. Mereka makan seperti orang kelaparan, yang, saya sadari dengan ngeri, mungkin memang demikian. Saya memperhatikan mereka melahap masing-masing 3 roti isi, 2 mangkuk sop, dan setengah bungkus biskuit, dan saya harus berjuang untuk menjaga ekspresi saya tetap tenang dan menyenangkan. Baru setelah mereka selesai makan, saya duduk di seberang mereka di meja dapur. Sekarang, kata saya dengan lembut, ceritakan apa yang terjadi. Mulai dari awal, Randy dan Nando saling memandang, dan saya melihat komunikasi diam yang sering dimiliki anak kembar itu. Akhirnya, Randy mulai berbicara. Setelah ayah meninggal, ibu berubah. Dia mulai keluar terus, meninggalkan kami sendirian. Dia pulang larut malam berbau alkohol dan rokok. Lalu dia bertemu Tito di sebuah bar. Nando melanjutkan. Tito pindah mungkin 3 bulan setelah pemakaman. Dia baik pada awalnya, tetapi kemudian dia mulai jahat. Dia akan meneriaki kami karena hal-hal bodoh seperti meninggalkan tas sekolah di ruang tamu atau membuat terlalu banyak suara. Apakah dia menyakiti kalian? Tanya saya. Suara saya tercekat. Anak-anak itu saling bertukar pandang lagi. Kadang-kadang, aku Randy, tidak ada yang terlalu buruk. Kebanyakan dia hanya mengabaikan kami. Tapi ibu, dia berubah bahkan lebih setelah dia pindah. Rasanya dia lupa kami ada. Kami mendengar mereka bertengkar suatu malam, lanjut Nando, tentang uang. Tito bilang uang asuransi hampir habis, dan ibu bilang masih banyak. Tapi Tito bilang dia menghabiskan semuanya untuk hal-hal bodoh. Pakaian, jalan-jalan, mobilnya. Dia memanggil ibu banyak nama buruk. Saya merasa mual. Pembayaran asuransi jiwa itu besar. 250 juta rupiah. Ditambah pensiun Andi dan tunjangan kematian. Seharusnya itu cukup untuk mengurus anak-anak selama bertahun-tahun. Ibu bilang kami akan pindah ke Australia, kata Randy. Dia menyuruh kami mengemasi semuanya dan kami pikir kami semua akan pergi bersama. Tapi kemudian suatu hari dia pergi begitu saja. Dia membawa Tito dan semua barangnya, dan dia meninggalkan kami di apartemen dengan catatan yang mengatakan dia akan kembali untuk kami dalam beberapa hari. Sudah berapa lama ini? Tanya saya. 2 tahun lalu, tepat setelah dia memberitahu semua orang bahwa kami pindah. Tangan saya mengepal di atas meja. Dia meninggalkan kalian selama 2 tahun? Awalnya dia memang kembali, jelas Nando. Mungkin sebulan sekali, dia akan membawa belanjaan dan sedikit uang tunai, menyuruh kami menjadi baik dan diam. Dia bilang jika ada yang tahu kami sendirian, dinas sosial akan mengambil kami dan kami tidak akan pernah melihatnya lagi. Kami takut, jadi kami melakukan apa yang dia katakan. Tapi kemudian kunjungan itu berhenti, tambah Randy.
Terakhir kali kami melihatnya adalah 6 bulan lalu. Sewa tidak dibayar dan kami diusir. Kami tidak tahu harus kemana. Jadi kami berkeliaran. Tidur dimanapun kami bisa. Kadang-kadang di taman, kadang-kadang di bawah jembatan. Saya harus berdiri dan berbalik, menekan tinju ke mulut saya agar tidak berteriak. Cucu-cucu saya, anak-anak Andi, telah menjadi tunawisma selama 6 bulan sementara ibu mereka pergi bermain rumah-rumahan dengan pacarnya, menghabiskan uang asuransi jiwa ayah mereka. Apakah kalian mencoba menghubungi saya? Saya akhirnya berhasil bertanya. Kami tidak punya nomor telepon nenek, kata Nando pelan. Dan ibu bilang nenek tidak menginginkan kami. Dia bilang nenek menyalahkan kami atas kematian ayah, bahwa nenek tidak tahan melihat kami karena kami mengingatkan nenek pada ayah. Itu tidak benar. Itu tidak pernah benar. Saya berbalik menghadap mereka. Air mata mengalir di wajah saya. Ayah kalian adalah seluruh dunia nenek dan kalian adalah bagian darinya. Nenek mencintai kalian lebih dari apapun. Anak-anak itu mulai menangis kemudian, dan kami semua berakhir dalam pelukan berantakan di tengah lantai dapur saya, saling berpegangan dan berduka atas segala yang telah hilang. Kemudian, setelah mereka tertidur di kamar lama Andi, saya menempatkan mereka di tempat tidur kembar yang tidak tega saya buang. Saya duduk di depan komputer saya, dan mulai menggali. Saya menemukan media sosial Melati lebih dulu. Akunnya disetel pribadi. Tetapi foto profilnya menunjukkan dia bersama Tito. Keduanya tersenyum di tempat yang terlihat seperti pantai di suatu tempat. Lokasinya tertulis Jakarta Selatan, bukan Australia. Dia telah mengubah nama belakangnya kembali ke nama gadisnya, Melati Jaya, yang menjelaskan mengapa saya tidak menemukannya dalam pencarian saya sebelumnya. Saya menemukan profil Tito berikutnya. Tito Prawira, usia 52 tahun, tinggal di Jakarta Selatan. Postingan publiknya penuh dengan foto dari bar dan restoran, pertandingan sepak bola, perjalanan ke Bali dan Singapura. Dan di beberapa foto dari 2 tahun terakhir, ada Melati, berpakaian mahal, minum anggur mahal uang asuransi jiwa. Dia telah menghabiskan semuanya untuk hidup ini sementara anak-anaknya tidur di bawah jembatan. Saya sedang mengambil tangkapan layar ketika ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya hampir tidak menjawab. Tetapi ada sesuatu yang membuat saya mengangkatnya. Ibu Siti, suara seorang wanita, profesional dan dingin. Ini Detektif Risa dari Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan tentang 2 anak di bawah umur yang dilaporkan hilang. Jantung saya berhenti. Hilang? Siapa yang melaporkan mereka hilang? Melati Jaya mengajukan laporan malam ini, mengklaim anak-anaknya diambil dari kediamannya di Jakarta Selatan oleh individu yang tidak dikenal. Seorang saksi melaporkan melihat seorang wanita yang lebih tua, cocok dengan deskripsi Anda, meninggalkan Magelang dengan 2 anak laki-laki yang cocok dengan deskripsi Randy dan Nando Lestari. Saya minta Anda membawa mereka untuk diinterogasi segera. Saya mencengkeram ponsel lebih erat. Detektif, anak-anak itu cucu saya. Saya menemukan mereka tinggal di bawah jembatan. Ibu mereka meninggalkan mereka. Bukan itu yang diklaim Nona Melati. Dia bilang Anda mengganggu keluarganya, bahwa Anda telah membuat ancaman mengenai hak asuh. Dia sedang memproses perintah penahanan saat kita berbicara. Itu bohong. Saya belum berbicara dengan Melati selama 2 tahun. Ibu Siti, saya minta Anda membawa anak-anak itu ke kantor polisi malam ini, atau saya harus mengirim petugas untuk menjemput mereka. Ini masalah serius. Saya melihat ke bawah lorong menuju kamar Andi, tempat cucu-cucu saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tidak mungkin saya membiarkan siapapun membawa mereka pergi lagi. Saya akan membawa mereka besok pagi, kata saya. Tetapi saya akan mendapatkan pengacara dulu. Ibu Siti. Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar. Saya belum pernah menutup telepon seorang detektif polisi sebelumnya. Saya belum pernah menentang otoritas dalam hidup saya. Tetapi sesuatu telah berubah dalam diri saya ketika saya melihat anak-anak itu di bawah jembatan. Beberapa pergeseran mendasar telah terjadi, dan saya tahu dengan kepastian mutlak bahwa saya tidak akan membiarkan Melati menghancurkan apa yang tersisa dari keluarga saya. Saya menelepon teman saya, Bu Susan, yang telah melalui pertempuran hak asuh yang buruk dengan mantan suaminya 5 tahun lalu. Dia memberi saya nama pengacaranya, seorang wanita bernama Bu Ratna,
yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Telepon dia pagi-pagi sekali. Saran Bu Susan. Dan Siti, jangan bicara dengan siapapun tanpa dia hadir. Bukan polisi, bukan melati, bukan siapa-siapa. Setelah saya menutup telepon, saya membuat salinan dari semua tangkapan layar yang saya ambil dan mengirimkannya melalui surat elektronik kepada diri saya sendiri di 3 alamat berbeda. Kemudian saya memeriksa lemari arsip saya dan menemukan surat wasiat Andi, dokumen asuransi jiwa, dan setiap dokumen yang berkaitan dengan kematiannya. Sudah lewat tengah malam ketika saya akhirnya merangkak ke tempat tidur, tetapi tidur tidak datang. Pikiran saya terus berpacu, membolak-balik fakta seperti potongan puzzle yang tidak sepenuhnya cocok. Melati telah memberitahu semua orang bahwa dia pindah ke Australia 2 tahun lalu. Dia meyakinkan saya, teman-teman Andi, semua orang di komunitas kami, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Jawa. Dia meninggalkan anak-anaknya, menghabiskan warisan mereka, dan sekarang setelah saya menemukan mereka, dia mengklaim saya telah menculik mereka. Mengapa? Apa yang dia sembunyikan yang sebanding dengan semua kebohongan ini? Dan bagaimana Tito menemukan kami begitu cepat di jembatan itu? Waktunya terlalu tepat. Dia muncul dalam beberapa menit setelah saya menemukan anak-anak itu, seolah-olah dia telah menunggu sesuatu seperti ini terjadi. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks. Nomor tidak dikenal, lagi. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Wanita tua, kembalikan anak-anak itu sebelum seseorang terluka. Darah saya terasa dingin. Saya mengambil tangkapan layar teks itu dan menambahkannya ke folder bukti saya. Teks lain segera masuk. Kami tahu di mana kamu tinggal. Kami tahu kamu sendirian. Anak-anak itu bukan milikmu. Saya bangkit dan memeriksa semua kunci di pintu dan jendela saya. Kemudian saya memindahkan kursi ke depan pintu dan satu lagi ke pintu belakang. Saya mungkin sedang paranoid, tetapi saya tidak peduli. Di kamar Andi, anak-anak itu masih tidur nyenyak. Saya berdiri di ambang pintu memperhatikan mereka, dan saya membuat janji diam-diam kepada putra saya akan melindungi mereka. Berapapun biayanya, siapapun yang harus saya lawan, saya akan menjaga mereka tetap aman. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini itu adalah surat elektronik dari alamat yang tidak saya kenali. Baris subjek berbunyi, Anda telah diperingatkan. Di dalamnya ada satu foto, rumah saya. Diambil dari seberang jalan, malam ini. Saya bisa melihat lampu ruang tamu saya bersinar di jendela. Seseorang sedang mengawasi kami saat ini. Saya meraih ponsel saya dan menelepon 112. Tetapi saat saya mulai berbicara, saya mendengar suara di luar. Langkah kaki di teras depan saya, kenop pintu bergetar. Kemudian semuanya menjadi sunyi. Saya berdiri di lorong gelap, ponsel saya tergenggam di tangan saya. Jantung saya berdebar sangat kencang sehingga saya pikir itu bisa meledak. Operator polisi menanyakan pertanyaan kepada saya, tetapi saya tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Langkah kaki mundur, pintu mobil dibanting, mesin menyala dan memudar ke kejauhan. Ketika polisi tiba 15 menit kemudian, tidak ada yang ditemukan, tidak ada mobil. Tidak ada jejak kaki di rumput basah. Tidak ada. Hanya seorang wanita tua yang ketakutan di malam hari. Mereka mungkin berpikir. Tetapi saya tahu lebih baik. Ini adalah peringatan. Melati dan Tito memberitahu saya bahwa mereka bisa mencapai saya kapanpun mereka mau. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya mereka takutkan akan saya temukan? Akhir bagian 2. Bagian 3. Titik balik. Bu Ratna tiba di rumah saya pada pukul 7 pagi berikutnya. Seorang wanita bermata tajam berusia pertengahan 40-an dengan tas kerja kulit dan aura kompetensi mutlak. Saya telah menjelaskan situasinya melalui telepon pada pukul 6 pagi, dan dia telah mengatur ulang seluruh jadwalnya untuk bertemu dengan kami segera. Aturan pertama, katanya, duduk di meja dapur saya sementara anak-anak itu sarapan di ruang tamu. Anda tidak berbicara dengan siapapun tanpa saya hadir. Bukan polisi, bukan Melati, bukan Tito, bukan siapa-siapa. Detektif bilang dia akan mengirim petugas jika saya tidak membawa anak-anak itu masuk. Biarkan dia. Anda tidak melakukan kejahatan. Mereka adalah cucu Anda. Anda menemukan mereka dalam kesulitan, dan Anda memberi mereka tempat berlindung. Itu bukan penculikan. Itu adalah menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Dia mengeluarkan legal pad.
Sekarang ceritakan semuanya. Saya membawanya melalui lini massa, menunjukkan tangkapan layar dari media sosial Melati, dokumen asuransi jiwa Andi, teks yang mengancam. Ketika saya memberitahunya tentang pengawasan tadi malam, ekspresinya menjadi gelap. Itu adalah intimidasi saksi. Kita bisa menggunakan itu. Dia membuat catatan dengan cepat. Inilah yang akan terjadi. Kita akan mengajukan hak asuh darurat berdasarkan penelantaran dan pengabaian. Kita akan mendokumentasikan semuanya. Kondisi fisik anak-anak, pernyataan mereka, pemeriksaan medis, dan kita akan meminta penyelidikan penuh tentang kemana perginya uang asuransi itu. Bisakah Melati benar-benar mendapatkan perintah penahanan terhadap saya? Dia bisa mengajukannya, tetapi dia tidak akan mendapatkannya. Tidak jika kita bergerak lebih dulu dan menetapkan bahwa Anda adalah pihak pelindung di sini. Bu Ratna menatap saya dengan serius. Ibu Siti, ini akan menjadi buruk. Melati akan melawan dengan semua yang dia miliki. Apakah Anda siap untuk itu? Saya memikirkan cucu-cucu saya yang tidur nyenyak di kamar lama ayah mereka. Malam aman pertama yang mereka miliki dalam beberapa bulan. Ya, kata saya. Saya siap. Kami dijadwalkan pergi ke pengadilan pada pukul 12 siang. Tetapi pada pukul 10:30 pagi, Detektif Risa muncul di pintu saya dengan seorang rekan. Ibu Siti, kami perlu berbicara dengan anak-anak di bawah umur. Bu Ratna melangkah maju dengan lancar. Saya pengacaranya, Ratna Dewi. Anda akan mengarahkan semua pertanyaan melalui saya. Rahang Detektif Risa mengencang. Kami menyelidiki kemungkinan penculikan. Tidak. Anda menyelidiki tuduhan palsu yang dibuat oleh seorang wanita yang meninggalkan anak-anaknya selama 2 tahun. Klien saya menemukan cucu-cucunya tinggal di bawah jembatan di Magelang. Jika Anda ingin menyelidiki kejahatan, selidiki itu. Nona Melati mengklaim anak-anak melarikan diri dari rumah dan Ibu Siti telah mencoba mengasingkan mereka dari ibu mereka selama bertahun-tahun. Itu terbukti palsu. Bu Ratna menyerahkan sebuah folder. Di dalamnya, Anda akan menemukan bukti aktivitas media sosial Nona Melati selama 2 tahun terakhir, menunjukkan dia tinggal di Jakarta Selatan sementara mengklaim kepada pihak berwenang bahwa dia telah pindah ke Australia dengan anak-anaknya. Anda juga akan menemukan foto-foto anak-anak yang diambil pagi ini, menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi dan pengabaian yang berkepanjangan. Dan Anda akan menemukan pesan teks mengancam yang dikirim kepada klien saya tadi malam dari nomor yang tidak dikenal. Detektif Risa membolak-balik folder. Ekspresinya bergeser dari skeptis menjadi khawatir. Kami mengajukan hak asuh darurat hari ini, lanjut Bu Ratna. Anak-anak akan diperiksa oleh dokter dan pernyataan mereka akan dicatat secara formal. Jika Anda ingin mewawancarai mereka, Anda dapat melakukannya dengan saya dan seorang advokat anak hadir. Tetapi saya pikir Anda akan menemukan bahwa penjahat yang sebenarnya di sini bukanlah klien saya. Detektif itu menatap saya. Lalu ke Bu Ratna, saya perlu memverifikasi informasi ini. Tentu saja, kami akan berada di pengadilan pada pukul 12 siang jika Anda ingin bergabung dengan kami. Setelah mereka pergi, saya merosot di kusen pintu. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya dulu. Ini baru permulaan. Bu Ratna melihat jam tangannya. Mari kita siapkan anak-anak. Kita perlu dokumentasi medis sesegera mungkin. Di klinik perawatan darurat, Dr. Budi memeriksa kedua anak itu dengan teliti. Laporannya memberatkan. Keduanya secara signifikan kekurangan berat badan untuk usia dan tinggi badan mereka, menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi kronis. Randy mengalami infeksi yang tidak diobati di telinga kirinya. Nando memiliki bekas luka di punggungnya yang konsisten dengan cedera lama. Keduanya menunjukkan tanda-tanda trauma emosional. Berapa lama Anda katakan mereka telah hidup dalam kondisi ini? Tanya Bu Ratna. Dr. Budi tampak muram. Bulan, mungkin lebih lama. Anak-anak ini telah diabaikan parah. Pengadilan adalah labirin birokrasi, tetapi Bu Ratna menavigasinya dengan kemudahan yang terlatih. Kami mengajukan petisi hak asuh darurat, menyerahkan bukti kami dan meminta sidang segera. Hakim yang ditugaskan untuk kasus itu, Hakim Indah, setuju untuk bertemu kami sore itu. Saya sedang duduk di lorong di luar ruang sidang. Anak-anak di samping saya, ketika saya melihatnya. Melati. Dia terlihat berbeda dari yang saya ingat. Lebih kurus, lebih keras. Wajahnya dirias dengan ahli,
mengenakan pakaian mahal yang mungkin harganya lebih dari cicilan bulanan rumah saya. Tito berdiri di sampingnya, tangannya posesif di punggung bawahnya, dan di belakang mereka ada seorang pria berjas mahal yang saya asumsikan adalah pengacara mereka. Ketika Melati melihat saya, wajahnya berubah karena marah. "Kamu!" Dia mulai berjalan ke arah kami, tetapi Tito meraih lengannya. "Kamu mencuri anak-anakku." Bu Ratna melangkah di antara kami segera. "Nona Melati, saya akan menyarankan Anda untuk tidak berbicara dengan klien saya. Saya tidak peduli siapa Anda. Mereka adalah anak-anak saya, dan dia tidak punya hak. Anda meninggalkan mereka," kata saya pelan, berdiri. Kata-kata itu keluar dengan mantap dan dingin. "Anda meninggalkan mereka sendirian di apartemen selama berbulan-bulan, dan ketika mereka diusir, mereka berakhir sebagai tunawisma. Anda memberitahu semua orang bahwa Anda pindah ke Australia sementara Anda menghabiskan uang asuransi ayah mereka untuk pacar Anda." Mata Melati melebar, dan saya melihat sesuatu berkelebat di sana. Ketakutan, mungkin, atau perhitungan. Itu bohong. Saya tidak pernah. Saya punya bukti. Foto-foto, catatan bank, postingan media sosial Anda sendiri. Dasar wanita tua gila. Tito mulai maju, tetapi pengacara mereka menariknya kembali. "Klien saya tidak mengatakan apa-apa saat ini," kata pengacara itu dengan lancar. "Dia masih muda, mungkin 30 tahun, dengan rambut licin dan mata dingin. Tetapi saya harus memperingatkan Anda, Ibu Siti, bahwa mengajukan tuduhan palsu adalah kejahatan serius. Kami akan menggugat balik untuk pencemaran nama baik, tekanan emosional, dan biaya hukum. Semoga berhasil dengan itu," kata Bu Ratna. Kami menantikan proses pengungkapan bukti. Hakim Indah memanggil kami ke ruangannya pada pukul 2:30 sore. Dia adalah seorang wanita berusia 60-an dengan rambut abu-abu baja dan sikap tanpa basa-basi yang mengingatkan saya pada kepala sekolah SMA lama saya. Dia telah meninjau petisi dan bukti kami. "Nona Melati," katanya menatap Melati. "Bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda memberitahu banyak pihak bahwa Anda pindah ke Australia padahal Anda, pada kenyataannya, tinggal di Jakarta Selatan?" Pengacara Melati mencondongkan tubuh ke depan. "Yang mulia, klien saya menggunakan haknya untuk privasi. Dia tidak melihat perlunya memberitahu mantan ibu mertuanya tentang keberadaannya. Itu tidak menjelaskan mengapa dia memberitahu orang-orang bahwa dia meninggalkan negara itu. Klien saya sedang berduka dan tidak berpikir jernih. Dia, di mana anak-anak Anda tinggal selama 6 bulan terakhir?" Selah Hakim Indah. Wajah Melati menjadi pucat. "Mereka bersama saya. Di Jakarta Selatan. Benarkah? Karena saya punya laporan medis di sini yang menyatakan kedua anak laki-laki itu menunjukkan tanda-tanda tunawisma dan pengabaian yang berkepanjangan. Itu karena dia." Melati menunjuk saya. "Dia telah meracuni mereka melawan saya, memberitahu mereka kebohongan. Nona Melati, saya juga telah meninjau pesan teks mengancam yang dikirim kepada Ibu Siti tadi malam. Bisakah Anda jelaskan itu?" "Saya tidak pernah mengirim teks apapun. Pesan-pesan itu berasal dari ponsel sementara, tetapi mereka merujuk informasi yang hanya diketahui oleh seseorang yang dekat dengan kasus ini." Hakim Indah melihat Tito. "Bapak Tito, di mana Anda tadi malam antara pukul 10 malam dan tengah malam?" Tito bergeser tidak nyaman. "Saya di rumah, di Jakarta Selatan. Bisakah ada yang memverifikasi itu?" "Saya tidak harus menjawab itu. Sebenarnya, Anda harus. Ini adalah sidang hak asuh dan kesejahteraan dua anak di bawah umur dipertaruhkan." Hakim Indah berbalik ke arah anak-anak yang duduk diam di samping saya. "Randy, Nando, saya ingin berbicara dengan kalian secara pribadi. Apakah tidak apa-apa?" Mereka mengangguk dan Bu Ratna dan saya dikawal ke ruang tunggu sementara hakim mewawancarai mereka. Melati dan Tito dikirim ke ruangan yang berbeda, dan saya bisa mendengar suara Melati yang meninggi melalui dinding, meskipun saya tidak bisa memahami kata-katanya. 20 menit kemudian, kami dipanggil kembali. Ekspresi Hakim Indah serius. Berdasarkan bukti yang disajikan dan pernyataan dari anak-anak di bawah umur, saya memberikan hak asuh darurat kepada Siti Lestari. "Nona Melati, Anda dilarang menghubungi anak-anak atau Ibu Siti sampai sidang penuh dapat dijadwalkan. Sidang itu akan berlangsung dalam 3 minggu, di mana waktu penyelidikan penuh akan dilakukan terhadap tuduhan penelantaran dan pengabaian.
Yang mulia, ini keterlaluan, protes pengacara Melati. Klien saya ditolak hak orang tuanya berdasarkan kata-kata seorang wanita tua dengan bias yang jelas. Klien Anda meninggalkan anak-anaknya selama 6 bulan, di mana waktu mereka menjadi tunawisma. Itu bukan bias. Itu fakta. Anak-anak itu sendiri telah mengkonfirmasinya. Suara hakim indah keras. Saya juga memerintahkan akuntansi forensik dana asuransi jiwa yang diterima oleh Nona Melati setelah kematian Andi Lestari. Jika ditemukan bahwa dana tersebut disalahgunakan, tuntutan pidana dapat menyusul. Melati menjadi pucat. Anda tidak bisa melakukan itu. Saya benar-benar bisa. Sidang ini ditunda. Saat kami keluar dari ruang sidang, saya mendengar Tito mendesis pada Melati. Katamu masalah uang itu sudah dikubur. Katamu tidak ada yang bisa melacaknya. Diam, balas Melati. Diam saja. Darah saya terasa dingin. Masalah uang apa? Apa yang telah mereka kubur? Di luar pengadilan, Bu Ratna mencengkeram lengan saya. Kita memenangkan putaran ini, tetapi ini masih jauh dari selesai. Melati akan mengejar Anda dengan semua yang dia miliki. Anda harus hati-hati. Apa maksud Tito tentang uang yang dikubur? Ekspresi Bu Ratna tampak bermasalah. Saya tidak tahu, tetapi saya akan mencari tahu. Sementara itu, saya ingin Anda memasang sistem keamanan di rumah Anda. Kamera, alarm, semuanya. Dan terus dokumentasikan semuanya. Setiap pengeluaran untuk anak-anak, setiap percakapan, setiap insiden. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan kata-kata Tito tentang ketakutan di mata Melati ketika hakim menyebut akuntansi forensik. Ada sesuatu yang lebih di sini. Sesuatu yang lebih besar daripada hanya seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Pada pukul 2 dini hari, saya bangun dan pergi ke komputer saya. Saya mulai mencari catatan kematian Andi, sesuatu yang belum saya lihat sejak pemakaman. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil di Jalan Raya Solo Yogya. Truknya tergelincir dari jalan saat badai hujan. Laporan polisi mengatakan itu kecelakaan, hidroplaning, jarak pandang yang buruk, tragis tetapi tidak mencurigakan. Tetapi sekarang, dengan semua yang saya pelajari, saya bertanya-tanya, saya membuka polis asuransi. Itu memiliki klausul ganti rugi ganda untuk kematian karena kecelakaan. Jika Andi meninggal karena bunuh diri atau sebab alami, pembayarannya akan menjadi 125 juta rupiah. Tetapi karena itu dianggap kecelakaan, Melati telah menerima 250 juta rupiah. Bagaimana jika itu bukan kecelakaan? Tangan saya mulai gemetar. Tidak. Saya menjadi paranoid. Kematian Andi diselidiki. Polisi tidak menemukan bukti permainan curang. Tetapi bagaimana jika mereka tidak mencari cukup keras? Saya menghabiskan sisa malam itu dengan melihat setiap dokumen yang berkaitan dengan kematian Andi, laporan polisi, otopsi, penyelidikan asuransi. Dan perlahan, saya mulai memperhatikan hal-hal yang tidak sepenuhnya cocok. Andi sedang mengemudi pulang dari kerja, tetapi rutenya biasanya tidak membawanya ke Jalan Raya Solo Yogya. Dia biasanya mengambil jalan lingkar selatan. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 9 malam, tetapi Andi biasanya meninggalkan pekerjaan pada pukul 5:30 sore. Tingkat alkohol dalam darahnya adalah 0,09, tepat di atas batas legal, tetapi Andi hampir tidak pernah minum. Dia akan minum bir dengan makan malam sesekali, tetapi saya belum pernah melihatnya mabuk. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang lain. Catatan polisi yang saya lewatkan sebelumnya, sebuah tip anonim telah dilaporkan tentang pengemudi mabuk di Jalan Raya Solo Yogya, 20 menit sebelum kecelakaan Andi. Deskripsinya cocok dengan truknya. Seseorang telah menelepon polisi tentang Andi sebelum dia menabrak. Seseorang yang tahu di mana dia berada dan apa yang dia kendarai. Seseorang yang ingin kecelakaannya tercatat sebagai mengemudi sambil mabuk, bukan pembunuhan. Saat fajar menyingsing di atas Yogyakarta, saya duduk di meja dapur saya dengan kepastian yang mengerikan tumbuh di dada saya. Melati tidak hanya meninggalkan anak-anaknya dan mencuri warisan mereka, dia mungkin juga telah membunuh ayah mereka. Saya tidak memberitahu Bu Ratna tentang kecurigaan saya segera. Saya perlu yakin. Menuduh seseorang melakukan pembunuhan berdasarkan firasat akan menghancurkan kredibilitas saya dalam kasus hak asuh, dan saya tidak bisa mengambil risiko kehilangan anak-anak itu. Sebaliknya,
Saya menelepon kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dan meminta salinan file penyelidikan kecelakaan lengkap. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya adalah ibu almarhum dan membutuhkannya untuk tujuan asuransi. Mereka bilang itu akan memakan waktu 1 minggu untuk diproses. 1 minggu terasa seperti keabadian. Sementara itu, hidup mengambil ritme baru yang aneh. Anak-anak itu menetap di rumah saya dengan kemudahan yang mengejutkan. Seolah-olah mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk pulang. Saya mendaftarkan mereka di SMP setempat, membelikan mereka pakaian baru, dan memastikan mereka makan 3 kali sehari dengan makanan padat. Melihat mereka berisi, melihat warna kembali ke pipi mereka, memberi saya kepuasan yang lebih dalam daripada apapun yang saya rasakan dalam beberapa tahun. Tetapi ancaman tidak berhenti. 3 hari setelah sidang, seseorang mengiris ban mobil saya di tempat parkir hypermart. Kamera keamanan telah diarahkan menjauh dari mobil saya. 4 hari setelah sidang, saya menerima surat dari firma hukum di Jakarta Selatan. Melati menggugat saya untuk pengasingan kakek nenek, pencemaran nama baik, dan penderitaan emosional yang disengaja. Mereka meminta 500 juta rupiah untuk kerugian. Itu taktik intimidasi. Bu Ratna meyakinkan saya ketika saya menunjukkan surat itu padanya. Mereka tahu mereka tidak punya kasus. Mereka mencoba menakut-nakuti Anda agar melepaskan hak asuh. Itu berhasil. Saya akui. Jangan biarkan itu. Kita akan menggugat balik untuk biaya medis anak-anak, biaya terapi, dan penggantian dana asuransi yang disalahgunakan. Pada saat kita selesai, Melati akan berharap dia tidak pernah mengajukan gugatan ini. Pada hari kelima, saya mendapat telepon dari seorang penyelidik dari Divisi Penipuan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan. Namanya Bapak Taufik, dan suaranya penuh bisnis. Ibu Siti, saya menelepon mengenai klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh Melati Jaya setelah kematian putra Anda. Kami telah melakukan penyelidikan berdasarkan perintah pengadilan dari Hakim Indah, dan saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Jantung saya mulai berpacu. Pertanyaan macam apa? Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan putra Anda dengan istrinya dalam bulan-bulan sebelum kematiannya? Saya berpikir dengan hati-hati. Mereka punya masalah. Andi menelepon saya beberapa kali, bilang Melati bertingkah aneh, menghabiskan banyak uang, keluar larut malam, merahasiakan kemana dia pergi. Apakah dia pernah menyebutkan mencurigai perselingkuhan? Ya. Sekitar 3 minggu sebelum dia meninggal, dia bilang dia pikir Melati berselingkuh dengan orang lain. Dia menemukan tanda terima hotel di tasnya, dan dia mendapat panggilan telepon yang tidak akan dia angkat di depannya. Apakah dia menghadapinya tentang itu? Dia bilang dia berencana untuk melakukannya. Dia ingin mendapatkan bukti dulu, mungkin menyewa penyelidik swasta. Ada jeda di telepon. Ibu Siti, apakah putra Anda punya masalah minum? Tidak. Sama sekali tidak. Andi hati-hati dengan alkohol. Ayahnya, mantan suami saya, adalah seorang pecandu alkohol. Dan Andi telah melihat apa yang bisa dilakukan itu pada sebuah keluarga. Dia akan minum bir sesekali, tetapi saya tidak pernah melihatnya terganggu. Laporan polisi menyatakan alkohol dalam darahnya 0,09 pada saat kematian. Saya tahu. Saya tidak pernah mengerti itu. Itu tidak masuk akal. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sampel darah itu mungkin telah diutak-atik? Napas saya tersekat. Apa? Saya belum bisa memberi Anda detail, tetapi ada ketidakberesan dalam rantai pengawasan untuk pemeriksaan darah putra Anda. Sampel diproses di laboratorium swasta yang kemudian ditutup karena memalsukan hasil tes dalam beberapa kasus. Kami sedang menyelidiki apakah kasus putra Anda adalah salah satunya. Apakah Anda mengatakan Melati membayar seseorang untuk memalsukan hasil alkohol dalam darah? Saya belum mengatakan apa-apa. Tetapi saya akan meminta Anda untuk mendokumentasikan semua yang Anda ingat tentang waktu menjelang kematian putra Anda. Setiap percakapan, setiap kekhawatiran yang dia ungkapkan, setiap detail, sekecil apapun. Setelah saya menutup telepon, saya duduk di meja dapur saya dengan tangan gemetar dan menuliskan semua yang bisa saya ingat. Panggilan telepon Andi, kekhawatirannya. Malam dia memberitahu saya dia pikir Melati selingkuh. Cara suaranya terdengar lelah, sedih, tetapi juga bertekad. Dia bilang dia terlalu mencintai anak-anaknya untuk membiarkan mereka tumbuh dalam rumah tangga yang rusak. Dia akan memperbaiki keadaan.
katanya. Satu atau lain cara. 2 minggu kemudian, dia meninggal. Saya begitu asyik dalam ingatan saya sehingga saya tidak mendengar Randy masuk ke dapur. Nenek baik-baik saja. Saya cepat-cepat menyeka mata saya. Saya baik-baik saja, sayang. Hanya memikirkan ayahmu. Randy duduk di seberang saya. Pada usia 12 tahun, dia sangat mirip Andi sehingga terkadang sakit untuk melihatnya. Kami juga merindukannya. Saya tahu kalian merindukannya. Dia diam sejenak, kemudian berkata, Nenek, bisakah saya bertanya sesuatu? Apa saya? Menurut nenek, kecelakaan ayah benar-benar kecelakaan? Pertanyaan itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Randy melihat ke bawah pada tangannya, karena sesuatu yang pernah ibu katakan. Nando dan saya seharusnya tidak mendengarnya, tetapi dia sedang menelepon Tito sekitar sebulan sebelum dia meninggalkan kami. Dia berkata, setidaknya kita lolos dengan itu. Dan Tito mengatakan sesuatu seperti, jika ada yang bertanya, kita tetap pada cerita itu. Kami tidak tahu apa maksud mereka. Tetapi setelah semua yang terjadi, darah saya berubah menjadi es. Apakah kamu memberitahu polisi ini? Atau hakim? Tidak, kami terlalu takut. Dan kami tidak yakin apakah kami mendengarnya dengan benar. Randy, ini penting. Saya perlu kamu memberitahu saya persis apa yang kamu ingat, setiap kata. Selama 1 jam berikutnya, Randy menceritakan kembali percakapan itu dengan detail yang menyakitkan. Nando bergabung dengan kami di tengah jalan dan mengkonfirmasi semuanya. Mereka berada di kamar mereka, tetapi dinding di apartemen itu tipis. Mereka mendengar Melati tertawa. Mendengar dia mengatakan bahwa tidak ada yang curiga, bahwa uang asuransi sudah dibayarkan. Tito mengatakan sesuatu tentang seorang pria bernama Joko yang berutang budi padanya. Melati telah menyuruhnya untuk tidak pernah menyebut nama itu lagi. Siapa Joko? Tanya saya. Anak-anak itu menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu. Saya menelepon Bu Ratna segera. Dalam waktu 2 jam, dia berada di rumah saya bersama Bapak Taufik dan Detektif Risa. Anak-anak itu mengulangi cerita mereka. Bapak Taufik merekam setiap kata, dan Detektif Risa membuat catatan dengan ekspresi yang semakin gelap. Ini mengubah segalanya, kata Detektif Risa ketika mereka selesai. Jika ada bukti penipuan asuransi, kemungkinan pembunuhan, kita melihat penyelidikan kriminal, bukan hanya sengketa hak asuh. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya saya. Apakah mereka aman? Jika Melati tahu mereka berbicara, kami akan memberikan perlindungan, Detektif Risa meyakinkan saya. Tetapi Ibu Siti, Anda perlu memahami sesuatu. Jika ini berjalan ke arah yang saya pikirkan, cucu-cucu Anda akan menjadi saksi kunci dalam penyelidikan pembunuhan. Mereka harus bersaksi. Apakah Anda siap untuk itu? Saya melihat Randy dan Nando. Wajah muda mereka serius dan ketakutan. Mereka sudah melalui begitu banyak hal. Tetapi saya memikirkan Andi. Putra saya yang lembut dan baik yang tidak pernah menyakiti siapapun, kemungkinan dibunuh oleh istrinya sendiri demi uang asuransi. Ya, kata saya. Kami siap. Malam itu, polisi menempatkan mobil tanpa tanda di luar rumah saya. Saya memasang sistem keamanan yang direkomendasikan Bu Ratna, kamera di setiap pintu dan jendela, sensor gerak, alarm. Anak-anak itu mengira itu berlebihan sampai saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nenek pikir ibu membunuh ayah? Suara Nando kecil dan pecah. Saya pikir dia mungkin melakukannya. Kata saya dengan lembut. Saya minta maaf. Mereka menangis di pelukan saya untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya tertidur, saya duduk di ruang tamu menonton monitor keamanan, menunggu sesuatu terjadi. Itu tidak butuh waktu lama. Pada pukul 1:15 pagi, sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Mobil itu duduk di sana selama 10 menit, mesin menyala, sebelum perlahan-lahan pergi. Plat nomornya tertutup. Pada pukul 2:30 pagi, ponsel saya berdering, nomor tidak dikenal. Halo? Napas berat di ujung sana lalu. Anda harus berhenti bertanya. Siti, demi kebaikan Anda sendiri. Siapa ini? Seseorang yang tahu apa yang terjadi pada wanita tua yang tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Kecelakaan terjadi, rumah terbakar, orang menghilang. Saya merekam di aplikasi ponsel saya,
sesuatu yang diajarkan Bu Ratna kepada saya. Apakah itu ancaman? Tawa rendah. Itu saran ramah. Batalkan kasus hak asuh. Berhenti bicara dengan polisi, atau anak-anak Anda mungkin berakhir kembali di bawah jembatan, selamanya. Saluran telepon terputus. Saya segera mengirim rekaman itu ke Bu Ratna dan Detektif Risa. Kemudian saya pergi untuk memeriksa anak-anak. Mereka berdua tidur nyenyak. Lengan Nando dilemparkan ke bahu Randy. Terlihat lebih muda dan lebih rentan dari sebelumnya. Apapun yang akan datang, saya harus siap. Pagi berikutnya, Bapak Taufik menelepon dengan berita. Kami menemukan Joko. Nama aslinya Joko Susilo. Dan dia punya catatan kriminal lebih panjang dari lengan saya. Penipuan, pemalsuan, dan dia dulunya bekerja sebagai ahli flebotomi sebelum dia kehilangan lisensinya karena menjual obat resep. Coba tebak di mana dia bekerja pada bulan Februari 2 tahun lalu. Di mana? Laboratorium Medis Bakti Kasih. Laboratorium yang sama yang memproses pemeriksaan darah putra Anda. Laboratorium yang sama yang ditutup karena memalsukan hasil. Bisakah Anda membuktikan dia mengutak-atik sampel Andi? Kami sedang mengusahakannya. Tapi ini bagian yang menarik. Catatan telepon Joko menunjukkan banyak panggilan ke Tito Prawira dalam hari-hari menjelang dan setelah kematian putra Anda. Dan catatan Bank Tito menunjukkan penarikan tunai 10 juta rupiah 2 hari sebelum kecelakaan. Dia membayar Joko untuk memalsukan tes darah. Begitulah kelihatannya. Tapi kita butuh lebih. Kita perlu membuktikan Melati dan Tito merencanakan semuanya. Bagaimana dengan truk Andi? Apakah itu diperiksa untuk pengutak-atikan? Ada jeda. Truk itu hancur total dan dikirim ke tempat barang rongsokan 2 minggu setelah kecelakaan. Prosedur standar. Jadi tidak ada cara untuk membuktikan itu disabotase. Tidak kecuali kita dapat menemukan seseorang yang memeriksanya sebelum dihancurkan. Apakah putra Anda punya montir yang dia percayai? Saya berpikir kembali. Ya. Pak Sutejo di bengkel mobil Jogja. Andi membawa truknya ke sana untuk semuanya. Saya butuh informasi kontaknya. Saya memberikannya padanya. Dan setelah kami menutup telepon, saya duduk menatap dinding. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Tetapi perlahan, menyakitkan, setiap wahyu baru terasa seperti luka baru. Putra saya telah dibunuh. Istrinya dan pacarnya telah merencanakannya, membayar seseorang untuk membuatnya terlihat seperti mengemudi sambil mabuk, mengumpulkan uang asuransi, dan kemudian meninggalkan anak-anaknya ketika uang habis. Dan sekarang mereka mengancam saya untuk menjaga rahasia mereka terkubur. Tetapi mereka telah membuat satu kesalahan penting. Mereka telah meremehkan cinta seorang nenek dan tekad seorang wanita tua. File penyelidikan kecelakaan lengkap tiba sore itu. Saya menyebarkannya di meja makan saya dan melihat setiap halaman, setiap foto, setiap pernyataan saksi. Dan di sana, terkubur di lampiran, saya menemukan sesuatu yang dilewatkan oleh penyelidik asli, sebuah foto truk Andi sebelum diderek. Dan dalam foto itu, jelas seperti siang hari jika Anda tahu apa yang harus dicari, adalah bukti kabel rem yang terpotong. Seseorang telah mengutak-atik kendaraan putra saya, seseorang telah membunuhnya, dan saya akan membuktikannya. Foto itu mengubah segalanya. Saya menelepon Bapak Taufik segera, dan dalam beberapa jam ruang makan saya telah menjadi pusat komando. Bapak Taufik, Detektif Risa, Bu Ratna, dan 2 spesialis forensik berkerumun di sekitar meja saya, memeriksa gambar di bawah perbesaran. Itu dia, kata salah satu spesialis, menunjuk. Lihat tepi bersih pada kabel rem itu bukan keausan. Itu adalah pemotongan yang disengaja, terputus sebagian sehingga akan gagal di bawah tekanan. Bisakah kita membuktikannya? Tanya Detektif Risa. Foto itu cukup jelas. Dikombinasikan dengan kesaksian tentang Joko Susilo, penarikan tunai Tito, dan hasil alkohol dalam darah yang dipalsukan, Anda punya kasus tidak langsung yang kuat. Tetapi tanpa kendaraan yang sebenarnya atau pengakuan, itu akan sulit untuk dituntut. Bapak Taufik menatap saya. Ibu Siti, kita perlu memancing mereka keluar. Buat mereka berpikir mereka telah menang. Buat mereka cukup percaya diri untuk membuat kesalahan. Bagaimana? Sidang hak asuh tinggal 1 minggu lagi. Kita akan membiarkan Melati berpikir dia berada di atas angin. Kita akan membocorkan informasi bahwa Anda mempertimbangkan untuk membatalkan kasus, bahwa Anda kewalahan dan takut. Kemudian kita akan mengatur pertemuan,
Mediasi? Konon untuk mencapai kesepakatan, kita akan memasang penyadap pada Anda dan Anda akan membuat mereka berbicara. Bu Ratna menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Siti tidak terlatih untuk pekerjaan menyamar. Jika mereka mencurigai sesuatu, mereka sudah mengancamnya. Bapak Taufik menyela. Setidaknya dengan cara ini, kita mengendalikan lingkungan dan kita punya cadangan. Dia benar, kata saya pelan. Semua orang menoleh untuk melihat saya. Mereka tidak akan berhenti. Bahkan jika saya memberi mereka hak asuh besok, mereka tahu saya mencurigai kebenarannya. Saya adalah liabilitas bagi mereka sekarang. Ekspresi Bu Ratna tampak sedih. Siti, mereka sudah membunuh sekali. Mereka telah mengancam Anda, menguntit Anda. Maka setidaknya Andi akan mendapatkan keadilan. Saya menatap matanya. Saya melakukan ini. Beberapa hari berikutnya adalah penampilan yang dikoreografikan dengan cermat. Bu Ratna mengajukan mosi yang meminta penundaan sidang, mengutip kelelahan emosional dan stres saya. Dia membocorkan kepada pengacara Melati bahwa saya memiliki pemikiran kedua, bahwa anak-anak terbukti sulit diatur, bahwa saya adalah wanita tua yang mengambil lebih dari yang bisa saya tangani. Umpan itu tak tertahankan. Pengacara Melati menelepon dalam waktu 24 jam, menyarankan mediasi. Hanya pertemuan sederhana, katanya, untuk membahas kemungkinan mengalihkan anak-anak kembali ke perawatan ibu mereka. Tidak ada tekanan. Sangat santai. Mereka akan mendorong keras. Bapak Taufik memperingatkan saya malam sebelum pertemuan. Mereka akan mencoba mengintimidasi Anda, membuat Anda merasa bersalah, bermain pada emosi Anda. Anda perlu tetap tenang dan membuat mereka terus berbicara. Dia memasangi saya penyadap, perangkat kecil yang tersembunyi di bawah kardigan saya. Mikrofon ini mengambil semuanya dalam jarak 5 meter. Jangan sentuh, jangan menyesuaikannya. Biarkan saja melakukan tugasnya. Anak-anak itu tidak tahu tentang rencana itu. Bu Ratna bersikeras. Mereka sudah cukup menderita. Dan jika mereka tahu nenek mereka berjalan ke dalam bahaya, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saya memberitahu mereka bahwa saya ada pertemuan dengan pengacara dan saya akan pulang dalam beberapa jam. Hati-hati, Nenek, kata Randy, memeluk saya erat-erat. Nenek selalu hati-hati. Mediasi ditetapkan pada pukul 2 siang di ruang konferensi di gedung perkantoran pusat kota. Bu Ratna, Bapak Taufik, dan Detektif Risa akan berada di ruangan sebelah, mendengarkan dan siap untuk campur tangan jika perlu. Petugas berseragam ditempatkan di lobi dan tempat parkir. Saya tiba 5 menit lebih awal. Tangan saya mantap, pikiran saya jernih. Saya telah menghabiskan 1 minggu terakhir mempersiapkan momen ini, dan saya siap. Melati tiba tepat waktu. Tito di sisinya. Dia terlihat rapi dan terawat dalam setelan berwarna krem. Rambutnya ditata dengan sempurna. Tito mengenakan kemeja berkancing dan celana panjang, terlihat lebih terhormat daripada yang pernah saya lihat darinya. Pengacara mereka, pria muda dengan rambut licin, membawa folder kulit. Siti, kata Melati, suaranya meneteskan kehangatan palsu. Terima kasih telah setuju untuk bertemu. Saya mengangguk tetapi tidak berbicara. Kami duduk di seberang satu sama lain di meja konferensi panjang. Pengacara itu membuka foldernya dan meluncurkan pidato yang disiapkan tentang kerjasama dan persatuan keluarga, tetapi saya hampir tidak mendengarkan. Saya memperhatikan Melati dan Tito, membaca bahasa tubuh mereka. Tangan Melati mengepal di pangkuannya. Tito terus menggeser berat badannya, matanya melirik ke pintu. Mereka gugup. Bagus. Ibu Siti, kata pengacara itu, menarik perhatian saya kembali. Klien saya siap untuk bersikap sangat masuk akal. Mereka mengerti Anda telah menjadi terikat pada anak-anak itu, dan mereka bersedia mengatur hak kunjungan yang murah hati jika Anda setuju untuk membatalkan petisi hak asuh. Bagaimana dengan uang asuransi? Tanya saya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Saya minta maaf, kata pengacara itu. Uang 250 juta rupiah yang diterima Melati ketika putra saya meninggal. Uang yang seharusnya disediakan untuk anak-anaknya. Kemana perginya? Wajah Melati memerah. Itu bukan urusan Anda. Itu menjadi urusan saya ketika saya menemukan anak-anak itu tinggal di bawah jembatan. Kami sudah menjelaskan situasi itu, sela pengacara itu dengan lancar. Anak-anak melarikan diri. Klien saya telah mencari mereka dengan panik.
Selama 6 bulan? Dia mencari selama 6 bulan dan tidak pernah menelepon saya? Tidak pernah mengajukan laporan orang hilang sampai setelah saya menemukan mereka? Saya menjaga suara saya tetap tenang. Masuk akal. Itu tidak masuk akal. Anda memutarbalikkan keadaan, kata Tito, suaranya keras. Anda mencoba membuat Melati terlihat buruk karena Anda pahit dan sendirian dan Anda ingin mengambil anak-anaknya. Apakah itu sebabnya Anda mengiris ban mobil saya? Karena saya pahit dan sendirian. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dan panggilan telepon? Ancaman? Pengawasan di luar rumah saya? Pengacara Melati berdiri. Ibu Siti, jika Anda menuduh klien saya melakukan pelecehan, Anda harus mengajukan laporan polisi. Tetapi tuduhan tak berdasar ini persis mengapa mediasi adalah kesalahan. Klien saya datang ke sini dengan niat baik. Niat baik? Saya tertawa. Dan ada sesuatu yang pahit di dalamnya. Melati meninggalkan anak-anaknya dan menghabiskan warisan mereka. Dan sekarang dia menginginkan mereka kembali karena dia dengar mereka telah belajar tentang komputer, menjanjikan potensi dengan komputer dan ingin mengendalikan masa depan mereka. Dia pikir mereka akan sukses, dan dia ingin mengendalikan kesuksesan itu. Itu konyol, ludah Melati. Mereka adalah putra saya. Anda kehilangan hak untuk menyebut mereka seperti itu ketika Anda membuang mereka. Melati menerjang melintasi meja. Ketenangannya akhirnya retak. Tito meraih lengannya, menariknya kembali, tetapi tidak sebelum dia berteriak. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, hidup bersama Andi, berpura-pura semuanya sempurna padahal dia mencekik saya. Saya pantas mendapatkan uang itu. Saya mendapatkannya dengan menanggungnya selama 10 tahun. Ruangan menjadi sunyi. Jadi Anda mengakui, Anda mengambil uang asuransi untuk diri sendiri, kata saya dengan lembut. Melati menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Matanya melebar, dan dia melihat pengacaranya, yang menjadi pucat. Klien saya salah bicara. Dia mulai. Tidak, biarkan dia selesai, kata saya. Anda mengambil uang itu. Anda menghabiskannya untuk diri sendiri dan Tito. Dan ketika habis, Anda menyingkirkan anak-anak itu karena mereka mengganggu. Mereka lebih dari sekadar mengganggu, geram Tito. Mereka adalah benalu, sama seperti ayah mereka. Selalu membutuhkan sesuatu, selalu merengek. Melati pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Apakah Andi pantas mati? Tanya saya. Suara saya memotong ruangan seperti pisau. Semuanya berhenti. Apa? Bisik Melati. Apakah putra saya pantas mati? Karena itulah yang terjadi, bukan? Remnya dipotong. Alkohol dalam darahnya dipalsukan. Anda dan Tito merencanakan semuanya. Anda gila, kata Melati, tetapi suaranya bergetar. Andi meninggal dalam kecelakaan. Kecelakaan di rute yang tidak pernah dia ambil. Pada saat dia seharusnya tidak mengemudi, dengan tingkat alkohol dalam darah yang tidak cocok dengan siapa dia sebagai pribadi, saya mencondongkan tubuh ke depan. Anda membayar Joko Susilo untuk memalsukan hasil itu. Tito memberinya 10 juta rupiah 2 hari sebelum Andi meninggal. Tito berdiri. Anda tidak bisa membuktikan itu. Sebenarnya, saya bisa. Catatan telepon Joko menunjukkan banyak panggilan antara Anda. Catatan bank menunjukkan penarikan tunai. Dan kami menemukan foto-foto dari tempat kejadian yang menunjukkan kabel rem Andi dipotong. Warna memudar dari wajah Tito. Dia melihat Melati, dan pada saat itu, saya melihat kebenaran tertulis di wajah mereka berdua. Rasa bersalah, panik, dan kemarahan. Anda memakai penyadap, kata Tito datar. Anda merekam ini. Sebelum saya bisa bergerak, dia menerjang melintasi meja ke arah saya, tetapi pintu terbuka dengan tiba-tiba. Dan tiba-tiba ruangan itu penuh dengan polisi. Bapak Taufik meraih Tito dan membantingnya ke dinding. Detektif Risa bergerak untuk mencegat Melati, yang mencoba lari ke pintu. Tito Prawira, Melati Jaya, Anda ditangkap karena konspirasi untuk melakukan pembunuhan, penipuan asuransi, dan penelantaran anak, kata Detektif Risa, memborgol pergelangan tangan Melati. Melati menangis sekarang. Maskaranya luntur di wajahnya. Kami tidak bermaksud itu terjadi seperti ini. Andi akan meninggalkan saya. Dia akan mengambil anak-anak dan saya tidak akan punya apa-apa. Kami hanya ingin menakutinya, membuatnya menabrak sedikit, tapi dia meninggal.
saya menyelesaikan. Dan Anda mengambil uang asuransi dan berpura-pura berduka. Diam, Tito mendesis padanya. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Sudah terlambat, kata Bapak Taufik. Kami punya semua yang kami butuhkan. Penyadap, pengakuan Anda, buktinya. Sudah berakhir. Saat mereka digiring pergi, Melati melihat kembali ke arah saya. Anak-anak itu akan membenci Anda karena ini. Anda mengambil ibu mereka. Anda mengambil ayah mereka, kata saya pelan. Anda mengambil masa kecil mereka, stabilitas mereka, kepolosan mereka. Anda mengambil segalanya dari mereka, dan Anda melakukannya demi uang. Jika mereka membenci siapapun, Melati, mereka akan membenci Anda. Setelah mereka pergi, saya duduk di ruang konferensi, gemetar karena adrenalin dan kelegaan. Bu Ratna meletakkan tangannya di bahu saya. Anda berhasil, katanya lembut. Anda mendapatkan mereka. Ini belum selesai, kata saya. Masih ada persidangan. Mereka akan mengaku bersalah. Dengan pengakuan di rekaman dan semua bukti, pengacara mereka akan menyarankan mereka untuk menerima kesepakatan. Dia tersenyum. Siti, Anda baru saja memecahkan pembunuhan putra Anda. Anda membawa para pembunuhnya ke pengadilan, dan Anda menyelamatkan cucu-cucu Anda. Saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh ibu manapun. Tidak, kata Bu Ratna. Anda melakukan apa yang sangat sedikit orang miliki keberanian untuk melakukannya. Anda menghadapi para pembunuh dan penipu. Anda mempertaruhkan keselamatan Anda sendiri, dan Anda tidak pernah menyerah. Itu bukan hanya menjadi seorang ibu. Itu adalah menjadi seorang pahlawan. Saya tidak merasa seperti pahlawan. Saya merasa lelah, sedih, dan tua. Tetapi saya juga merasakan sesuatu yang lain. Kepuasan yang membara dan ganas. Andi bisa beristirahat sekarang. Anak-anaknya akan tumbuh mengetahui kebenaran, mengetahui bahwa mereka dicintai dan diperjuangkan. Dan Melati dan Tito akan menghabiskan sisa hidup mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Bapak Taufik mengantar saya pulang, di mana anak-anak itu menunggu dengan cemas di teras depan. Nenek, mereka berlari ke arah saya, dan saya memeluk mereka berdua erat-erat. Sudah berakhir, kata saya kepada mereka. Ibu kalian dan Tito telah ditangkap. Mereka mengakui semuanya. Saya memperhatikan wajah mereka, mengharapkan air mata, mengharapkan kesedihan. Tetapi sebaliknya, saya melihat kelegaan. Kami tahu, kata Randy pelan. Jauh di lubuk hati, kami selalu tahu ada yang salah tentang kecelakaan ayah. Kami hanya tidak bisa membuktikannya. Dan sekarang dia tidak bisa menyakiti kami lagi. Tambah Nando. Tidak, saya setuju. Dia tidak bisa. Kalian aman sekarang, kalian berdua. Malam itu, setelah anak-anak itu pergi tidur, saya duduk di teras belakang saya melihat bintang-bintang. Pohon jati Andi berdiri di sudut halaman. Daun-daunnya berdesir tertiup angin. Saya membayangkan saya bisa mendengar suaranya dalam suara itu. Membisikkan terima kasih. Sama-sama, nak. Bisik saya kembali. Sama-sama. Perjuangan belum sepenuhnya berakhir. Akan ada persidangan, kesaksian, proses hukum yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi bagian tersulit sudah selesai. Kebenaran terungkap, keadilan akan ditegakkan. Dan dua anak laki-laki yang kehilangan segalanya telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Persidangan memakan waktu 8 bulan untuk mencapai kesimpulannya. Tetapi pada akhirnya, keadilan cepat dan mutlak. Melati mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan, penipuan asuransi, dan penelantaran anak dengan imbalan hukuman 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Tito, menghadapi tuduhan tambahan memotong kabel rem Andi secara langsung, menerima 35 tahun. Joko Susilo, yang bersaksi melawan mereka dengan imbalan hukuman yang dikurangi, mendapat 10 tahun untuk perannya dalam memalsukan hasil alkohol dalam darah. Saya duduk di ruang sidang pada hari mereka dijatuhi hukuman. Anak-anak di kedua sisi saya. Melati terlihat lebih kecil, berkurang dalam baju tahanan oranyenya, rambutnya ditarik ke belakang dalam kuncir kuda sederhana. Ketika hakim membacakan hukuman, dia tidak menangis atau memprotes. Dia hanya menatap meja di depannya. Tetapi sebelum mereka membawanya pergi, dia berbalik untuk melihat kami untuk terakhir kalinya. Matanya bertemu dengan mata saya,
Dan saya melihat sesuatu di sana yang tidak saya duga. Bukan kebencian atau kemarahan, tetapi penyesalan. Penyesalan yang nyata dan tulus. Saya minta maaf, dia bergumam. Saya tidak menanggapi. Beberapa hal berada di luar jangkauan permintaan maaf. Perusahaan asuransi memberikan anak-anak itu penyelesaian 400 juta rupiah, jumlah polis asli ditambah ganti rugi atas penipuan. Uang itu ditempatkan dalam perwalian yang akan saya kelola sampai mereka berusia 18 tahun, dengan ketentuan ketat bahwa itu hanya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mereka. Tetapi pada saat itu, mereka tidak membutuhkannya sebanyak yang kami pikirkan. Itu dimulai kecil, seperti kebanyakan hal penting. Sekitar 3 bulan setelah penangkapan Melati, sementara hidup perlahan kembali normal, saya melihat Randy dan Nando menghabiskan waktu berjam-jam di laptop lama saya. Awalnya, saya pikir mereka hanya bermain game atau menonton video, seperti yang dilakukan anak-anak. Tetapi ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat mereka menonton tutorial coding, membangun program sederhana, bereksperimen dengan perangkat lunak. Ayah dulu melakukan hal-hal ini, jelas Randy ketika saya bertanya tentang hal itu. Dia bekerja di bidang teknologi informasi. Ingat, dia mengajari kami beberapa dasar-dasar sebelum dia meninggal. Kami agak lupa tentang itu saat kami, ya tahu. Tapi sekarang kami ingat lagi, dan itu menyenangkan. Itu membuat kami merasa dekat dengannya, tambah Nando pelan. Saya mendorong mereka. Saya membelikan mereka buku tentang pemrograman, meningkatkan laptop, memastikan mereka memiliki internet cepat. Guru-guru mereka di sekolah memperhatikan bakat mereka dan merekomendasikan mereka untuk kursus ilmu komputer tingkat lanjut. Pada akhir tahun pertama itu, mereka memperbaiki komputer untuk tetangga. Hanya hal-hal sederhana pada awalnya. Penghapusan virus, pemulihan data, penyiapan jaringan, berita menyebar. Dan segera usaha kecil lokal menelepon, bertanya apakah cucu-cucu Siti bisa membantu mereka dengan sistem mereka. Anak-anak itu membebankan biaya sederhana, hanya cukup untuk menutupi persediaan dan mungkin menabung sedikit. Mereka pandai dalam hal itu, sabar dan teliti. Dan mereka benar-benar tampak menikmati memecahkan masalah. Kemudian, sekitar 18 bulan setelah saya menemukan mereka di bawah jembatan itu, mereka datang kepada saya dengan sebuah ide. "Nenek," kata Randy, duduk di meja dapur dengan buku catatan penuh sketsa dan diagram. "Kami telah memperhatikan sesuatu. Semua usaha kecil yang kami bantu ini, toko roti, toko perkakas, toko buku, mereka semua punya masalah yang sama. Mereka menggunakan sistem lama, rumit yang tidak berbicara satu sama lain. Inventaris di satu program, penjualan di program lain, akuntansi di tempat lain. Kami pikir kami bisa membangun sesuatu yang lebih baik," lanjut Nando. "Sistem sederhana yang melakukan segalanya di satu tempat. Mudah digunakan, terjangkau untuk usaha kecil." "Itu terdengar ambisius," kata saya hati-hati. "Kalian baru 14 tahun. Hampir 15, koreksi Randy sambil menyeringai. "Dan ya, itu ambisius. Tetapi kami telah belajar, dan kami pikir kami bisa melakukannya. Kami hanya butuh izin nenek untuk mencoba." Bagaimana saya bisa mengatakan tidak untuk itu? Mereka menghabiskan 6 bulan berikutnya mengerjakan perangkat lunak mereka, mengujinya pada anggaran rumah tangga kami sendiri terlebih dahulu, kemudian menawarkannya secara gratis kepada beberapa usaha lokal terpercaya. Mereka mendengarkan umpan balik, membuat penyesuaian, menyempurnakan antarmuka sampai itu cukup intuitif sehingga siapapun bisa menggunakannya. Saya memperhatikan mereka bekerja dengan campuran kebanggaan dan keheranan. Mereka mewarisi pikiran analitis Andi dan kesabarannya untuk memecahkan masalah kompleks. Tetapi mereka juga mengembangkan sesuatu yang lain, ketahanan, kreativitas, dan pemahaman mendalam yang datang dari telah selamat dari kesulitan nyata. Ketika mereka akhirnya meluncurkan produk mereka secara resmi, menyebutnya bisnis simpel, mereka menetapkan harganya Rp300.000 sebulan per bisnis. Cukup terjangkau sehingga bahkan toko kecil milik ibu dan ayah pun bisa membenarkannya, tetapi cukup untuk menghasilkan pendapatan nyata jika berhasil. Itu berhasil lebih cepat dari yang kami harapkan. Dalam 3 bulan, mereka punya 50 klien. Dalam 6 bulan, 200. Berita lokal mengambil cerita itu.
Anak kembar remaja yang telah mengatasi tragedi dan tunawisma untuk membangun bisnis yang sukses. Kemudian berita regional. Kemudian nasional. Blog teknologi mulai menulis tentang bisnis simpel, memuji desainnya yang elegan dan fungsionalitas praktisnya. Pemodal Ventura menjangkau, ingin berinvestasi. Pada saat anak-anak itu berusia 16 tahun, mereka telah ditawari 3 miliar rupiah untuk perusahaan mereka. Mereka datang kepada saya sebelum membuat keputusan apapun, menyebarkan surat penawaran di meja dapur, meja yang sama tempat kami makan makanan pertama itu bersama. Tempat mereka memberitahu saya kebenaran tentang ibu mereka. Tempat kami merencanakan perjuangan kami untuk keadilan. Menurut nenek apa yang harus kami lakukan? Tanya Randy. Saya melihat pemuda-pemuda ini, bukan lagi anak-anak yang ketakutan dan kekurangan gizi yang saya temukan di bawah jembatan, tetapi individu yang percaya diri, cakap dengan masa depan cerah di depan mereka. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya saya. Mereka saling memandang. Telepati kembar itu melintas di antara mereka. Kami ingin terus mengembangkan perusahaan sendiri, kata Nando. Kami belum siap untuk menjual. Kami suka apa yang kami bangun. Tapi kami ingin menggunakan sebagian uang investasi untuk memperluas, mempekerjakan tim kecil, mungkin mengembangkan produk baru, tambah Randy. Kami akan tetap memegang kendali, tetapi kami akan memiliki sumber daya untuk tumbuh lebih cepat. Maka itulah yang harus kalian lakukan, kata saya sederhana. Mereka menerima satu tawaran investasi, 2 miliar rupiah untuk 20% perusahaan, dengan ketentuan yang membuat mereka tetap memegang kendali atas semua keputusan besar. Mereka mempekerjakan tim kecil pengembang dan manajer bisnis, menyewa ruang kantor sederhana di Yogyakarta Timur, dan melemparkan diri mereka ke dalam membangun sesuatu yang lebih besar. Saya menyaksikan semua ini terungkap dengan takjub, tetapi apa yang paling mengejutkan saya bukanlah kesuksesan bisnis mereka. Itu adalah cara mereka menanganinya. Mereka rendah hati. Mereka ingat dari mana mereka berasal. Mereka menyumbangkan komputer ke sekolah-sekolah setempat, mendanai program coding untuk anak-anak kurang mampu, dan membuat poin untuk mempekerjakan orang-orang yang menghadapi kesulitan, anak-anak asuh yang aging out dari sistem, individu yang pernah tunawisma, orang-orang yang hanya butuh seseorang untuk percaya pada mereka. Ayah selalu bilang bahwa kesuksesan bukan tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, kata Randy kepada seorang reporter suatu kali. Ini tentang berapa banyak orang yang kamu bantu sepanjang jalan. Kesuksesan anak-anak itu menarik perhatian dari pihak yang tidak terduga. 3 tahun setelah hukuman melati, dia mencoba mengajukan banding, mengklaim dia pantas mendapatkan akses ke dana perwalian mereka karena dia masih secara teknis ibu hukum mereka. Pengacaranya berargumen bahwa kesuksesan anak-anak itu dibangun di atas keterampilan yang dia dan Andi berikan, dan oleh karena itu, dia berhak atas kompensasi. Bu Ratna menghentikannya dalam satu sidang. Klien Anda meninggalkan anak-anak ini, kata Bu Ratna kepada hakim, suaranya dingin dan tepat. Dia meninggalkan mereka tunawisma dan kelaparan sementara dia menghabiskan warisan mereka untuk dirinya sendiri. Dia berkonspirasi untuk membunuh ayah mereka. Dia tidak memiliki klaim moral atau hukum atas apapun yang telah dibangun oleh pemuda-pemuda ini melalui kerja keras dan ketahanan mereka sendiri. Banding ini menghina dan harus segera dibatalkan. Itu terjadi. Hakim melangkah lebih jauh, mengakhiri hak orang tua melati sepenuhnya dan memberikan saya hak perwalian hukum penuh. Anak-anak itu secara resmi, selamanya milik saya. Kami merayakan malam itu dengan pizza buatan sendiri dan kue coklat. Hanya kami bertiga di rumah kecil yang telah menjadi rumah kami. Saat saya memperhatikan mereka tertawa dan bercanda dan membuat rencana untuk masa depan, saya memikirkan seberapa jauh kami semua telah datang. Saya telah menjadi janda yang kesepian, berduka atas putra saya, percaya anak-anaknya hilang bagi saya selamanya. Sekarang saya adalah wali, seorang nenek yang secara aktif terlibat dalam 2 kehidupan muda yang cemerlang, berjuang bersama mereka setiap hari. Mereka telah diterlantarkan, diabaikan, benar-benar dibuang. Sekarang mereka berkembang, membangun sesuatu yang bermakna, membuktikan bahwa trauma tidak harus mendefinisikan Anda. Nenek, kata Nando malam itu setelah Randy pergi tidur. Boleh aku bertanya sesuatu? Selalu. Mengapa nenek berjuang begitu keras untuk kami? Nenek bisa saja membiarkan ibu mengambil kami kembali. Itu akan lebih mudah, lebih aman. Tetapi nenek mempertaruhkan segalanya. Saya mengambil tangannya di tangan saya,
merasakan kapalan dari berjam-jam mengetik kode, membangun mimpi. Karena kalian adalah keluarga nenek, kata saya sederhana. Karena ayahmu adalah putra nenek, dan nenek mencintainya lebih dari hidup, dan karena setiap anak pantas diperjuangkan, dilindungi, dihargai. Kalian adalah warisan Andi, bagian terbaik darinya, masih hidup dan tumbuh. Bagaimana nenek bisa melakukan kurang dari berjuang dengan semua yang nenek miliki? Air mata bersinar di matanya. Kami tidak akan mengecewakan nenek. Kalian tidak bisa melakukannya bahkan jika kalian mencoba. Nenek sudah sangat bangga pada kalian berdua. Seiring berlalunya tahun, kisah anak-anak itu dan nenek mereka menjadi semacam legenda lokal di Yogyakarta. Orang-orang akan menunjuk kami di restoran. Itu Siti Lestari dan cucu-cucunya, anak-anak bisnis simpel. Tetapi kami tidak pernah membiarkannya masuk ke kepala kami. Anak-anak itu menyelesaikan SMA lebih awal, mendaftar di program ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada, dan terus menjalankan perusahaan mereka dengan kedewasaan yang mengesankan. Bisnis simpel diperluas melampaui manajemen inventaris untuk mencakup penggajian, penjadwalan, dan manajemen hubungan pelanggan, selalu dengan fokus yang sama pada kesederhanaan dan keterjangkauan. Pada saat mereka berusia 21 tahun, perusahaan itu bernilai 50 miliar rupiah. Mereka bisa saja menjual dan pensiun. Sebaliknya, mereka melipat gandakan upaya, menggunakan sumber daya mereka untuk menciptakan program yang membantu usaha kecil bertahan dari kemerosotan ekonomi, menawarkan layanan gratis kepada nirlaba, dan mendirikan dana beasiswa untuk siswa yang mengejar pendidikan teknologi. Mereka menamai dana itu dengan nama ayah mereka, Beasiswa Peringatan Andi Lestari untuk siswa yang mengatasi kesulitan. Saya menghadiri upacara beasiswa pertama, menonton saat 10 siswa yang berhak menerima pendanaan untuk kuliah. Anak-anak itu memberikan pidato tentang ketahanan, tentang orang-orang yang telah membantu mereka, tentang kekuatan kesempatan kedua. Kami diberi kesempatan kedua ketika nenek kami menemukan kami dan menolak untuk menyerah pada kami, kata Randy kepada audiens. Dia mengajari kami bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang usia atau pendidikan. Itu tentang keberanian, tekad, dan cinta. Dia menunjukkan kepada kami bahwa Anda dapat menghadapi rintangan apapun jika Anda berjuang untuk sesuatu yang penting. Dia pahlawan kami, tambah Nando, dan kami berharap untuk menghabiskan sisa hidup kami membuatnya bangga. Saya menangis seperti bayi, tetapi mereka salah tentang satu hal. Mereka tidak membuat saya bangga. Mereka sudah melakukannya 1000 kali lipat. Mereka membuat Andi bangga, dimanapun dia berada. Mereka menghormati ingatannya dengan menjadi pria yang baik, ramah, cemerlang yang menggunakan bakat mereka untuk membantu orang lain. Saat saya duduk di taman saya malam itu, pohon jati Andi bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Saya memikirkan perjalanan yang telah membawa kami ke sini. Itu dimulai dengan sore yang hujan dan 2 anak laki-laki yang ketakutan di bawah jembatan. Itu berlanjut melalui ancaman dan bahaya, ruang sidang dan konfrontasi, malam yang panjang dan keputusan yang sulit. Tetapi itu berakhir di sini dalam damai, dalam keselamatan, dalam masa depan yang cerah dengan kemungkinan. Orang-orang sering mengatakan kepada saya bahwa saya menyelamatkan anak-anak itu, tetapi kebenarannya lebih rumit dari itu. Kami saling menyelamatkan. Mereka memberi saya tujuan ketika saya pikir hidup saya sudah berakhir. Mereka mengingatkan saya bahwa saya lebih kuat dari yang saya tahu, lebih berani dari yang saya yakini, lebih cakap dari yang siapapun harapkan. Dan sebagai imbalannya, saya memberi mereka apa yang pantas didapatkan setiap anak, rumah yang aman, cinta tanpa syarat, dan seseorang yang akan berjuang untuk mereka tidak peduli apa. Rumah di Condong Katur, dengan pohon jati tua dan kenangan Andi, telah menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Itu adalah simbol kelangsungan hidup, keluarga, kebenaran bahwa cinta lebih kuat dari keserakahan, bahwa kebijaksanaan menang atas kekerasan, bahwa kesabaran dan tekad dapat mengatasi rintangan apapun. Melati dan Tito telah mencoba menghancurkan keluarga ini demi uang. Mereka telah membunuh dan berbohong dan meninggalkan anak-anak untuk menutupi kejahatan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya, dan kami memenangkan segala sesuatu yang penting. Saya melihat ke atas ke bintang-bintang yang mulai muncul di langit yang gelap, dan saya membisikkan kata-kata yang saya katakan setiap malam. Beristirahatlah dengan tenang, Andi. Anak-anakmu aman. Mereka berkembang. Dan saya janji,
Saya akan terus melindungi mereka selama saya masih bernapas. Angin berdesir melalui pohon jati, dan saya memilih untuk percaya itu adalah cara Andi mengucapkan terima kasih. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks dari Randy. Nonton film besok malam. Nando bilang giliran nenek yang pilih. Saya tersenyum dan membalas teks. Kedengarannya sempurna. Sayang kalian berdua. Respons datang segera. Sayang nenek juga. Lebih dari yang nenek tahu. Saya menyimpan ponsel saya dan duduk dalam kegelapan yang berkumpul, dikelilingi oleh suara-suara lingkungan saya. Anak-anak bermain, anjing menggonggong, dengungan lalu lintas yang jauh, suara-suara biasa dari kehidupan biasa. Tetapi tidak ada yang biasa tentang apa yang telah kami selamatkan, apa yang telah kami bangun, apa yang telah kami menjadi. Kami adalah bukti bahwa usia bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Bahwa pengalaman hidup mengalahkan arogansi masa muda. Bahwa cinta seorang nenek adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan bahwa terkadang, pertempuran paling penting diperjuangkan bukan dengan senjata atau kekerasan, tetapi dengan kesabaran, kecerdasan, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang yang Anda cintai. Anak-anak itu dan saya mulai di bawah jembatan dalam badai hujan. Tanpa apa-apa selain satu sama lain, sekarang kami punya segalanya. Dan tidak ada seorang pun, bukan Melati, bukan Tito, bukan siapapun, yang bisa mengambil itu dari kami lagi. Sekarang beritahu saya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempat saya? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk memeriksa video di layar Anda sekarang. Saya yakin itu akan mengejutkan Anda.